10 fakta final Piala Dunia 2026 yang tidak banyak orang ketahui. Akan saya bahas di video kali ini. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk timnas Spanyol yang berhasil menjadi juara dunia dalam Piala Dunia tahun 2026 dengan mengalahkan timnas Argentina dengan skor 1-0. Selamat untuk Spanyol. Kita harus apresiasi untuk Spanyol dan juga selamat juga untuk Argentina yang menempati posisi kedua serta Inggris yang menempati posisi ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia memang sudah selesai, finalnya sudah berlangsung, kita sudah saksikan bersama, dan sepanjang turnamen ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa ya berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ini. Ada banyak drama, ada banyak tangisan, ada juga sukacita selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 ini. Namun final Piala Dunia 2026 yang berlangsung tanggal 19 Juli 2026 itu juga ternyata memiliki fakta-fakta yang menarik untuk diketahui, karena saya telah menemukan 10 fakta mengejutkan final Piala Dunia 2026. Apa saja akan saya bahas dalam video saya kali ini. Oke. Fakta yang pertama adalah final Piala Dunia 2026 ini merupakan final pertama dalam sejarah Piala Dunia yang menghadirkan halftime show secara resmi. Sebelumnya tidak pernah ada, dan kemungkinan besar ini adalah usulan dari pihak Amerika Serikat ya, karena kita tahu kompetisi olahraga di Amerika Serikat itu sudah menjadi industri yang sangat besar ya, tidak hanya olahraga tapi juga ada hiburannya, dan Amerika memiliki banyak kompetisi olahraga domestik yang cukup terkenal ya, baik itu NBA untuk basket, ada lagi American football, ada lagi baseball, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu memang sudah menjadi industri yang sangat besar di Amerika Serikat. Jadi kemungkinan itu memang usulan halftime show itu mungkin kemungkinan besar itu dari Amerika Serikat. Jadi untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar tahun 1930 silam, FIFA menghadirkan halftime show resmi yang sama ini identik dengan Super Bowl di Amerika Serikat. Dan seperti tadi saya sudah katakan, selama hampir 1 abad pelaksanaan Piala Dunia, jeda babak pertama final Piala Dunia biasanya hanya diisi oleh aktivitas teknis. Tidak ada konser atau musik besar-besaran dan tidak ada musik spektakuler, hanya persiapan teknis atau perbaikan apa yang mungkin miss di babak pertama. Biasanya seperti itu. Tapi tahun 2026 ini semuanya berubah. FIFA bekerjasama dengan organisasi Global Citizen serta sejumlah mitra hiburan internasional merencanakan untuk menyelenggarakan pertunjukan musik yang dipersiapkan khusus hanya untuk pada laga final. Jadi pada laga-laga lainnya tidak ada, tapi khusus laga final ini FIFA memutuskan akan ada halftime resmi ya selama waktu istirahat sebelum babak kedua. Nah, keputusan ini sebenarnya menuai pro dan kontra dari masyarakat umum pencinta sepak bola, karena namun sebagian besar juga ada yang mendukung ide tersebut karena dianggap bisa membuat suasana Piala Dunia lebih megah dan menjadi tontonan yang lebih global. Bukan sekedar pertandingan sepak bola. Nah, sebagian lainnya menganggap tradisi sepak bola seharusnya tidak mengikuti konsep dari hiburan ala olahraga Amerika yang tadi saya sudah sebutkan ya. Dan final Piala Dunia 2026 ini menjadi titik awal perubahan sejak penyelenggaraan pertandingan terbesar yang dibuat oleh FIFA, yaitu pertandingan final Piala Dunia.
Bisa jadi beberapa puluh tahun ke depan kita akan mengingat kembali tahun 2026 ini sebagai titik awal dari era baru final Piala Dunia 2000 final dari Piala Dunia ya maksud saya. Jadi beberapa puluh tahun lagi mungkin tahun 2030, 38, tahun 2042 atau 2046 itu nanti mungkin akan berbeda dan mereka akan melihat sejarah lagi akan kembali ke tahun 2026 nanti apa ya hanya apa mengenai perubahan format halftime ya. Oke, fakta yang kedua yang tidak banyak orang tahu tentang final Piala Dunia 2026 adalah eh, nama stadion final sebenarnya bukan MetLife Stadium ya. Jadi banyak orang yang menonton tandingan final Piala Dunia 2026 bertanya-tanya kenapa FIFA menyebutnya Stadion New York New Jersey Stadium bukannya MetLife Stadium seperti eh, aslinya ya. Nah, jawabannya cukup menarik. Jadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026, FIFA tidak mau menggunakan nama stadion yang berasal dari sponsor komersil ya. Jadi kan banyak tuh yang bisa kalau di Inggris ada Etihad Stadium, terus ada lagi stadion apa lagi ya. Di Indonesia juga ada misalnya kayak Indomilk Arena kan jadi ada nama sponsornya atau Allianz Arena di Jerman kan. Nah, dan MetLife sendiri adalah nama perusahaan asuransi Amerika Serikat yang membeli hak atas nama stadion tersebut. Ya. Nah, tapi karena aturannya FIFA melarang penggunaan nama sponsor pada venue resmi turnamen yang bukan sponsor dari FIFA, maka stadion itu sama Piala Dunia harus menggunakan nama netral dan dipilihlah nama New York New Jersey Stadium. Hal serupa sebenarnya juga pernah terjadi pada beberapa stadion di Piala Dunia sebelumnya ya. Namun karena mayoritas penonton lebih mengenal nama MetLife Stadium, banyak yang mengira FIFA sedang menggunakan stadion yang berbeda, padahal sebenarnya lokasi tetap sama. Nah, stadion itu sendiri berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Dan berarti hampir sama dengan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta ya, yang berkapasitas fullnya itu 88.000 penonton. Dan naiknya stadion tersebut sebenarnya bukan berada di kota New York, tapi di East Rutherford atau negara bagian New Jersey. Jadi kalau di sini mungkin di antara perbatasan Bekasi Jakarta lah mungkin ya, tengah-tengahnya gitu ya. Bukan di kota Jakartanya tapi juga bukan di kota Bekasi, jadi tengah-tengahnya gitu. Nah, nama New York dipakai karena kawasan metropolitan tersebut memang mencakup wilayah tersebut ya. Jadi secara teknis final Piala Dunia 2026 tidak dimainkan di kota New York, melainkan di negara bagian tetangganya yaitu New Jersey. Oke, sekarang kita masuk ke fakta nomor 3. Ya, fakta nomor 3 adalah Spanyol menjadi juara dunia yang kedua kalinya setelah menunggu selama 16 tahun. Jadi kita semua tentu tahu bahwa Spanyol terakhir kali menjadi juara dunia itu pada tahun 2010 saat Piala Dunia berlangsung di Afrika Selatan. Saat itu mereka diperkuat oleh generasi emas Spanyol ya, yang mayoritas kita semua sudah tahu mereka ada Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Villa, Sergio Ramos, Gerard Pique hingga Carlos Puyol. Mereka bisa dibilang adalah the golden generation-nya untuk generasi emas Spanyol. Sayangnya pada saat mereka juara dunia pertama itu tidak ada Raul Gonzalez ya, jadi agak kayak kurang lengkap sebenarnya. Tapi memang pada saat itu juga Raul Gonzalez juga sudah tidak, pemainnya sudah menurun, jadi tidak, bahkan sudah pensiun mungkin pada tahun 2010 ya Raul Gonzalez itu ya. Nah, banyak orang mengira setelah generasi itu pensiun, Spanyol akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali menjadi kekuatan dunia. Namun kenyataannya berbeda. Akademi sepak bola Spanyol terus melahirkan banyak talenta-talenta baru ya dengan filosofi permainan yang tetap sama. Bahkan mereka akhirnya juga sebelumnya menjadi juara Piala Eropa 2024, 2 tahun yang lalu. Ini hampir sama saat mereka menjadi juara Piala Dunia, lalu 2 tahun kemudian mereka menjadi juara Piala Eropa. Nah, pada final Piala Dunia 2026 ini, generasi baru tersebut berhasil membuktikan bahwa kejayaan Spanyol bukan hanya milik masa lalu. Mereka dapat mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat.
Dan pertandingan ini secara resmi membuat Argentina mengoleksi 2 gelar Piala Dunia, yaitu tahun 2010 dan tahun 2026. Mereka bergabung dengan kelompok negara yang pernah menjadi juara lebih dari 1 kali, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar sejarah sepak bola internasional. Dan yang paling menarik, banyak pemain inti dari timnas Spanyol saat itu masih berada pada usia emas, artinya mereka berpeluang untuk mempertahankan dan tampil di Piala Dunia berikutnya yang akan berlangsung pada tahun 2030. Nah, kita akan lanjut ke fakta keempat yang tidak banyak orang tahu tentang final Piala Dunia 2026. Fakta keempat ini adalah final ini adalah puncak dari Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Jadi memang untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia 2026 ini, FIFA itu melibatkan 48 negara peserta. Dari sebelumnya 32 tim yang digunakan sejak tahun 98 naik menjadi 48 negara. Artinya jumlah pertandingan juga melonjak menjadi 104 pertandingan, hampir 2 kali lipat dibanding era 64 pertandingan sebelumnya. Dan dampaknya pun luar biasa. Tim yang akhirnya juara harus melewati jalur kompetisi yang lebih panjang, lebih melelahkan menghadapi lebih banyak lawan. Bahkan pada fase gugur ini dimulai dari babak 32 besar, bukan lagi babak 16 besar. Nah, inilah sebabnya banyak pelatih menyebut Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tuntutan fisik yang paling berat yang pernah mereka hadapi. Apalagi bagi para pelatih yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia, misalnya di Deschamps itu, dia sudah tampil dari Piala Dunia 98, pernah terus di Piala Dunia 2018, 2022, dan 2026. Tentu mereka bisa mengetahui bahwa ini adalah kompetisi ini sangat menguras tenaga fisik dari pemain ya, karena cukup panjang. Nah, menaikkan lagi, beban format ini sempat mulai perdebatan sebelum Piala Dunia ini dimulai, karena sebagian khawatir kualitas pertandingan akan menurun karena semakin banyak negara yang lolos, tidak seperti sebaliknya, tidak seperti sebelumnya. Namun kenyataannya justru berbeda, banyak tim non unggulan mampu memberikan kejutan dan membuat fase gugur jauh lebih sulit diprediksi dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Final yang kita saksikan antara Spanyol melawan Argentina itu hanyalah puncak dari perjalanan panjang sebuah turnamen yang benar-benar mengubah wajah Piala Dunia. Oke, sudah 4 fakta yang saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk fakta nomor 5. Fakta nomor 5 adalah operasi keamanan final disebut sebagai salah satu yang paling rumit dalam sejarah olahraga. Maksudnya apa? Oke, saya jelaskan. Jadi ketika kamera menyorot pertandingan di lapangan, ada ribuan orang yang bekerja tanpa pernah terlihat. Ya, jadi pertandingan final Piala Dunia ini menjadi salah satu acara olahraga dengan sistem keamanan paling kompleks sampai diselenggarakan di Amerika Serikat. Jadi pemerintah Amerika Serikat menetapkan harga ini sebagai National Special Security Event, yaitu status yang biasanya hanya diberikan kepada acara-acara dengan tingkat risiko dan kepentingan nasional yang sangat tinggi. Misalnya kayak sidang PBB atau konvensi apa, itu biasanya statusnya adalah National Special Security Event ya. Tapi kali ini di bidang olahraga, artinya pengamanannya tidak hanya melibatkan polisi lokal, tapi juga ada Secret Service, FBI, otoritas transportasi, petugas keamanan stadion, hingga berbagai lembaga federal yang bekerja secara bersamaan untuk memastikan final Piala Dunia 2026 ini berjalan sukses. Dan setiap penonton harus menjalani pemeriksaan yang berlapis, dan wilayah udara di sekitar stadion juga diawasi secara ketat. Bahkan sebelumnya, jalan-jalan menuju ke jalan maupun akses menuju stadion itu sangat dibatasi dan ditutup untuk kendaraan ya, untuk menghindari kemacetan demi menjaga keselamatan penonton. Dan dari sisi logistik itu lebih luar biasa lagi, karena puluhan ribu supporter itu datang hampir bersamaan menggunakan kereta, bus, mobil pribadi, dan layanan online ya. Kan di sana kan ada online juga kayak Uber di sana, taksi online ya. Nah, koordinasi perpindahan massa ya sebesar itu membutuhkan rencana selama bertahun-tahun dan tidak mudah, ya kan?
menaikkan sebagian besar penonton hanya melihat tandingan yang berlangsung sekitar 2 jam. Setelah itu pulang. Tapi persiapannya mungkin butuh hampir bertahun-tahun mungkin ya. Bulan-bulan dan bertahun-tahun ya. Padahal di balik layar terdapat operasi yang melibatkan ribuan personel dan persiapan dan dinilai jauh sebelum kick off dimulai, ya kan? Bahkan mungkin mereka sudah menyediakan plan B, plan C jika terjadi sesuatu untuk evakuasi, jika terjadi hal-hal dari negara lain mereka sudah mempersiapkan semuanya. Dan inilah mengapa Piala Dunia 2026 ini disebut sebagai Piala Dunia dengan operasi keamanan final yang paling rumit sepanjang sejarah olahraga, bahkan melebihi Olimpiade ya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta nomor 6, yaitu stadion final Piala Dunia 2026 ini sebenarnya mengalami modifikasi khusus demi memenuhi standar FIFA. Sebenarnya lapangan pada stadion New York, New Jersey atau stadion MetLife Stadium ini ternyata tidak semuanya sama seperti saat stadion dipakai untuk pertandingan NFL. Karena New York Jersey Stadium pada dasarnya merupakan kandang dua tim American Football. Beberapa bagian harus dimodifikasi agar memenuhi standar FIFA. Karena American Football tentu berbeda dengan sepak bola internasional ya. Nah, salah satu pembantu penting adalah memperlebar area lapangan. Jadi untuk mewujudkannya, ribuan bangku penonton di sudut stadion dilepas sementara sehingga ukuran lapangan bisa disesuaikan dengan regulasi internasional. Jadi perlu dilakukan modifikasi pada stadion ini agar bisa lolos sebagai host dan sebagai tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Selain itu, ruang media juga diperluas, area pemain direnovasi, jalur televisi ditingkatkan hingga sistem pencahayaan lampu itu stadion disesuaikan agar memenuhi standar produksi. Ya, karena kan memang ini banyak pertandingan ini banyak ditayangkan disiarkan ke seluruh dunia. Jadi untuk menghasilkan tayangan yang bagus, otomatis di lapangan juga membutuhkan pencahayaan yang bagus juga. Nah, dan semua perubahan tersebut dilakukan jauh sebelum turnamen ini dimulai. Inilah salah satu alasan mengapa FIFA memilih stadion tersebut sebagai lokasi final. Bukan hanya kapasitas yang besar, tapi juga karena mampu diadaptasi menjadi stadion sepak bola kelas dunia tanpa mengorbankan kenyamanan penonton maupun kualitas pertandingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas fakta nomor 7. Kita hampir selesai mendekati fakta nomor 10 ya. Karena hal ini sangat menarik ya. Oke, di fakta nomor 7 itu adalah teknologi di final Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar VAR. Ya, jadi banyak penonton mengira teknologi yang digunakan di final Piala Dunia 2026 hanyalah VAR. Kenyataannya jauh lebih canggih. FIFA ternyata sudah mengkombinasikan beberapa sistem sekaligus, mulai dari semi-automated offside teknologi, sensor di dalam bola pertandingan, jaringan kamera berkecepatan tinggi yang memantau posisi pemain secara real time, hingga sistem analis berbasis AI untuk membantu proses pengambilan keputusan wasit. Dan bisa jadi nanti Indonesia bakal mengadopsi sistem ini ya, karena dulu juga setelah di Piala Dunia Indonesia mengadopsi VAR. Tidak terlalu kemungkinan mungkin kedepannya Indonesia akan menerapkan sistem semacam ini agar kompetisi liga lokal Indonesia bisa lebih naik kualitasnya. Nah, tadi kan menggunakan sistem AI ya, jadi semua data tersebut diproses hanya dalam hitungan detik. Ketika terjadi situasi offside yang sangat tipis, sistem akan menghitung posisi setiap bagian tubuh pemain yang boleh digunakan untuk mencetak gol, lalu mengirimkan hasilnya ke ruang VAR atau video assistant referee sebelum wasit mengambil keputusan. Yang menarik, teknologi ini bukan bertujuan untuk menggantikan peran wasit. Jadi keputusan akhir tetap berada di tangan wasit utama yang bertugas di lapangan. Teknologi ini hanya membantu agar keputusan bisa lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi kesalahan manusia pada pertandingan sebesar dan sekelas final Piala Dunia. Meski begitu, penggunaan teknologi tetap menjadi perdebatan ya di kalangan pecinta sepak bola ya, karena sebagian penggemar merasa sepak bola menjadi lebih adil, namun ada juga berpendapat
Emosi spontan saat merayakan gol sedikit berkurang karena penonton harus menunggu konfirmasi dari VAR kan. Karena ada kadang pemain mencetak gol udah seneng, udah selebrasi juga dengan pendukungnya, ternyata dicek VAR ternyata bukan gol, ada yang offset, ada pelanggaran. Nah itu kan mengurangi apa, emosi ya, mengurangi rasa yang susah dijelaskan ya sebagai pemain bola ya. Dan apapun pendapatnya, final Piala Dunia 2026 ini menunjukkan bahwa masa depan sepak bola akan semakin ada dengan teknologi, dan teknologi pun bakal terus berkembang dan semakin canggih. Gitu. Sekarang kita masuk ke fakta nomor 8. Jadi fakta nomor 8 adalah final Piala Dunia tetap menjadi ajang olahraga paling banyak ditonton di planet ini. Setiap 4 tahun sekali selalu mencipta yang sama, mana yang lebih besar, final Piala Dunia atau Super Bowl. Kalau Super Bowl tentu kita tahu itu adalah American football ya, sementara kalau Piala Dunia itu adalah sepak bola. Dan uh, sepak bola itu hampir disukai di seluruh dunia. Memang Amerika itu memang agak unik ya, karena sebenarnya di Amerika sendiri sepak bola itu tidak terlalu populer sebenarnya. Tapi kalau di seluruh dunia, misalnya di Eropa, di Asia, di Afrika, wah itu sepak bola itu sangat luar biasa, punya daya magnet luar biasa gitu. Dan selama Piala Dunia 2026 berlangsung, FIFA melaporkan pencapaian baru dalam keterlibatan digital. Jadi video-video semi turnamen ditonton hingga puluhan miliar kali di platform media sosial. Sementara stadion hampir terisi 100% setiap pertandingan. Nah, inilah yang membuat final Piala Dunia 2026 berbeda. Bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi juga sebuah festival budaya global. Di satu negara ada orang yang berkumpul di kafe, ada yang berkumpul di pos ronda, ada yang di masjid juga, ada yang di alun-alun kota, ada yang di warung kopi, sementara ada juga yang memilih menonton bersama keluarga di rumah. Jadi selama 2 jam masyarakat di seluruh dunia tuh eh, mayoritas perhatiannya masih tertuju pada satu lapangan sepak bola. Jadi tidak banyak peristiwa di dunia yang mampu menyatukan miliaran orang dalam momen yang sama. Mungkin yang bisa menyamakan mungkin ada pas pendaratan manusia di bulan ya, tahun 69 itu mungkin. Oke, faktor nomor 9 yaitu adalah Spanyol, fakta bukan faktor, maaf. Fakta nomor 9 adalah Spanyol menjadi juara dunia dengan skuad yang didominasi oleh generasi baru timnas Spanyol. Jadi banyak orang yang pesimis dengan masa depan timnas Spanyol setelah generasi emas mereka banyak yang pensiun ya, seperti Iker Casillas, ada Puyol, Xavi ketika mereka, Iniesta begitu mereka pensiun, banyak yang pesimis terhadap masa depan timnas Spanyol karena dianggap uh, pemain mudanya belum mampu menyamai prestasi mereka ya kan. Namun di final Piala Dunia 2026 justru membuktikan sebaliknya. Skuad Spanyol kali ini dipenuhi pemain yang sebagian besar memasuki usia emas sebagai pemain sepak bola. Kekuatan utama mereka justru terletak pada organisasi permainan, pergantian posisi yang rapi, penguasaan bola yang disiplin, serta kemampuan menekan lawan hampir di seluruh area lapangan. Dan sepanjang turnamen, Spanyol menunjukkan konsistensi yang luar biasa hingga akhirnya mampu mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Dan mereka pun berhasil mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sepanjang sejarah, setelah sebelumnya mereka meraihnya pada tahun 2010 atau 16 tahun silam. Dan itulah yang membuat banyak pengamat menyebut keberhasilan Spanyol tahun 2026 ini bukan hanya sekedar keberuntungan, tapi melainkan hasil dari pembinaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, terutama pasca Piala Dunia 2010. Nah, dan sampailah kita pada fakta terakhir, fakta menarik yang tidak banyak diketahui orang tentang final Piala Dunia 2026, yaitu uh, fakta ke-10, yaitu final Piala Dunia 2026 bukan sekedar menentukan juara, tapi menjadi awal era baru dari sepak bola dunia. Jadi kalau kita flashback lagi memori kita ke Piala Dunia sebelumnya, kalau di final tahun 70 kita
ingat dengan permainan indah Brazil dan Pele pada saat itu. Lalu tahun 86 dengan Diego Maradona, aksi-aksi yang sangat luar biasa. Dan tahun 2010 menjadi awal dominasi sepak bola Spanyol, dan 2022 dikenal sebagai salah satu pertandingan terbaik sepanjang sejarah ketika Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti. Lalu bagaimana dengan final Piala Dunia 2026? Jawabannya mungkin bukan semata-mata karena skor 1-0 atau siapa yang mengangkat topi sebenarnya. Tapi warisan terbesar dari final Piala Dunia 2026 justru terletak pada perubahan besar di bawahnya. Jadi untuk pertama kalinya Piala Dunia itu diikuti oleh 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan total 104 pertandingan. Dan semua itu mencapai puncaknya itu pada laga final yang berlangsung di New York New Jersey Stadium. Artinya, mulai tahun 2026 ini wajah Piala Dunia telah berubah secara permainan, tidak seperti format-format sebelumnya. Lebih banyak negara mendapatkan kesempatan tampil, lebih banyak pemain merasakan atmosfer turnamen terbesar di dunia. Bahkan sebelumnya FIFA juga mengadakan turnamen FIFA Series yang di mana Indonesia salah satu yang mengikutinya dan menjadi runner up ya untuk wilayah Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 memungkinkan lebih banyak penggemar dari berbagai belahan dunia bisa melihat negara tampil di panggung internasional. Bagi negara yang selama ini hanya menjadi penonton, perubahan format ini membuka peluang sebelumnya hampir mustahil. Bahkan Indonesia pun sebenarnya nyaris ya hampir kita lolos, tapi memang belum rezekinya Indonesia. Mudah-mudahan tahun 2030 nanti gitu. Karena itulah banyak analis menyebut Piala Dunia 2026 ini sebagai awal dari sepak bola modern, awal baru dari sepak bola modern. Dan naiknya final ini juga memperlihatkan bahwa regenerasi tetap menjadi kunci. Jadi tim manapun mereka itu harus mulai membangun regenerasi pemain muda untuk menggantikan pemain yang senior ya. Karena tidak sampai pemain senior bisa bertahan di timnas. Gitu. Apalagi yang bagi mereka yang udah usia 30 ke atas itu benar peluangnya agak kecil, agak nipis, agak berkurang. Argentina datang sebagai juara bertahan, namun Spanyol menunjukkan bahwa proyek pemilihan jangka panjang masih menjadi resep paling ampuh untuk meraih gelar juara. Itulah pelajaran terbesar dari final Piala Dunia 2026 ini. Trofi memang diberikan ke satu tim, yaitu timnas Spanyol, tapi warisan yang ditinggalkan dari pertandingan final Piala Dunia 2026 ini bisa mempengaruhi sepak bola dunia selama puluhan tahun. Itu. Jadi menurut teman-teman, bagaimana mendapatkan tentang final Piala Dunia 2026 ini? Terlepas dari ini ya apa namanya pertandingannya, ini kan kita lebih bahas mengenai hal-hal umum lainnya tapi berkaitan dengan final Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Uh, Jangan lupa untuk diklik subscribe bagi yang belum subscribe. Lalu kasih komen, klik like juga. Jangan lupa tombol notifikasinya juga diklik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.